Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semua, kita mulai kuliah kita di bab pertama, yaitu tentang measurement. Dan buku yang kita gunakan, textbook kita adalah Principle of Physics, ya, yang dikarang oleh Halliday, Resnick, dan Walker. Kalau tidak salah, ini edisi ke-9, ya. Baik, kita mulai dengan fisika, yaitu kita tahu fisika berbeda dengan biologi. Misalnya, kalau fisika ini lebih ke melihat perspektif alam ini sebagai benda mati, ya. Jadi kita akan belajar tentang kebendaan materi alam, medan yang berinteraksi di dalam alam ini, ruang, ya, dan waktu. Ya, kurang lebih ada 4. Materi sendiri yang kita tahu adalah ya benda-benda di sekeliling kita ini, medan ada bermacam-macam, ada medan gaya listrik, ada gravitasi, magnetik, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ruang, kita tahu kita hidup dalam ruang yang kita sebut sebagai 3 dimensi, ya. Kalau kita melihat perspektif ini ya, Cartesian, kita bisa punya tinggi, panjang, dan lebar, ya. Dan waktu, space and time, ini yang kurang lebih definisi dari fisika. Ya, tentunya orang yang akan belajar fisika pasti akan membandingkan, ya, benda satu dengan benda yang lain. Orang bisa mengatakan benda satu lebih besar dari yang satunya lagi, atau kalau kita pergi ke suatu tempat lebih jauh daripada pergi ke tempat B. Tempat C lebih jauh lagi. Nah, kurang lebih kan itu. Dan kemudian juga kita bisa berbicara tentang waktu. Oh, saya makan waktunya sangat pendek. Oh, saya pergi ke kampus waktunya sangat panjang. Ya, ada beberapa puluhan menit, kalau makan mungkin hanya sekitar 5 menit, ya. Nah, untuk membandingkan itu perlu ada acuan, ya, acuan pengukuran, ya. Ini yang kita sebut, keacuan itu yang kita sebut sebagai standarisasi. Jadi harapannya seluruh umat yang ada di atas bumi ini, di alam semesta ini, kita bisa menggunakan ukuran yang standar, ukuran yang sama, sehingga kita bisa mengatakan dengan bahasa sama untuk menyatakan suatu panjang tertentu, suatu waktu tertentu, kemudian volume tertentu, berat tertentu, dan lain sebagainya. Itu yang disebut sebagai standarisasi pengukuran. Jadi kita butuh standarisasi pengukuran, ya. Nah, tentunya requirement atau kebutuhan untuk standarisasi itu pasti harus ada unit standarnya, ya. Kalau kita ingin menyatakan 5 panjang 5 meter, berarti kita harus tahu meternya dulu kan. 5 second atau 10 second, kita harus tahu second itu seberapa lama sih. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin kita menyatakan ada suatu volume, 1 liter itu berapa sih? 1 kubik itu berapa sih? Nah, kita sebelum tahu kubik, kita harus tahu liternya dulu sebagai ukuran standarnya, ya, unit standar. Dan harapannya tentunya unit standar itu adalah berlaku internasional, berlaku untuk seluruh bangsa, ya. Karena kalau berlaku hanya satu bangsa atau bahkan satu suku sendiri, yang seperti yang kita alami di masa yang lalu, ukuran di Pulau Jawa, unit standarnya berbeda dengan di Sumatera, dengan di Kalimantan, dan sebagainya, sehingga kita akan mengalami kesulitan. Ya, diharapkan semuanya berlaku secara internasional. Hanya yang perlu saya kenalkan, meskipun sudah ada unit standar internasional yang kita sebut sebagai metric system, ya, tetap aja ternyata ada yang berbeda. Karena ego politik, ya, seperti misalnya American British berbeda dengan yang metrik, ya, standar metrik, ya. Misalnya kalau di standar metrik untuk panjang itu kita menggunakan meter. Di American British mereka menggunakan feet. Atau panjangnya mungkin kilometer, mereka menggunakan miles.
Di sini menggunakan sentimeter, metriknya. Di sana menggunakan, American British menggunakan apa? Misalnya inches, ya, inch. Nah, atau kilogram. Di sisi yang sana American British mereka menggunakan namanya pound. Dan kurang lebih seperti itu. Ada perbedaan seperti itu. Memang itu menyulitkan ya, tapi intinya sebenarnya bagaimana kita bisa menyesuaikan perbedaan itu. Jadi itu yang nanti akan kita diskusikan, yang namanya adalah conversion factor ya. Nah, changing unit nanti kita diskusikan di sini. Nah, kita sekarang diskusi dengan standar internasional yang kita sebut sebagai metric system ya, standar metric system. Dan kita punya dalam fisik itu punya banyak sekali unit-unit pengukuran ya. Misalnya untuk apa misalnya? Kita sudah tahu untuk panjang, untuk massa, untuk waktu kita sudah tahu seperti yang sudah disebut di sini ya. Tapi kita juga bisa lihat untuk energi misalnya ada joule, ada daya, ada watts, ada gaya yang kita sebut sebagai newton satuannya. Dan masih banyak lagi satuan-satuan yang dipergunakan dalam perhitungan fisika ya maupun engineering. Ya. Nah, meskipun banyak seperti itu, sebenarnya mereka itu bisa diturunkan, kita peras menjadi apa yang kita sebut sebagai units for 3 SI based quantities ya. Kalau kita singkat international system itu IS, tapi di sini SI. SI itu bahasa Perancis ya, mungkin sistem internasional kan terbalik aja antara Anglo dan Anglo-Saxon dan Franco ya, France ya. Jadi berbagai macam unit pengukuran tadi sebenarnya semuanya bisa dijatuhkan atau diuraikan dalam unit-unit yang ada di sini. Jadi ada 3 unit saja sebenarnya unit pengukuran yang basicnya ya, yaitu length itu unit standarnya kita sebut sebagai meter, singkatannya M, time itu adalah second atau detik, singkatannya S, dan mass itu unit name-nya adalah kilogram atau kaki di sini ya. Nah, kita kadang-kadang agak rancu ya membandingkan apa itu mass, apa itu weight atau berat ya. Berat dan massa itu sebenarnya sesuatu yang berbeda ya. Jadi kalau kita punya suatu material yang kita sebut sebagai mass, kalau di sini di bumi ini kita sebut sebagai 1 kilogram, maka sering kita menyebutnya oh beratnya 1 kilogram. Anda bisa merasakan barang yang beratnya 1 kilogram seberapa. Nah, sekarang kalau Anda pergi ke bulan, di mana gravitasi lebih rendah, masanya tidak berubah, massa benda tersebut tidak berubah, Anda bawa, Anda di bulan, maka Anda merasakan berat dari benda tersebut akan jauh sangat berkurang. Ya, mass-nya sama, massanya sama, tapi beratnya berbeda, karena gravitasi di bulan hanya 1/9 dari gravitasi yang ada di bumi. Hingga di sana akan sangat ringan untuk mengangkat itu. Yang lebih seperti itu, jadi kita membedakan ya, mass itu adalah lebih ke quantity, kepadatan dari material tersebut, sedangkan kalau berat itu kaitannya adalah gaya. Jadi kalau yang kita sebut weight atau berat dari suatu benda itu adalah gaya, bukan mass ya. Nah, ini diceritakan di sini bahwa apa namanya international system untuk units itu sudah berkali-kali ya, di sini disebutkan aja tahun 71. Tapi intinya begini, dalam tulisan ini kita hanya ingin menyatakan bahwa contohnya unit yang di luar 3 ini
Ini kan basic-nya ini ya, namanya base atau basic. Misalnya watt, daya. Watt itu bisa kita bentuk dalam mekanik watt, bisa dalam bentuk listrik, ya. Pokoknya energi, daya listrik, daya mekanik, semuanya bisa dihitung dalam watt yang memang standarnya sebesar itu. Ya, ini nama orang. Singkatannya adalah W, ya. Nah, itu kalau diturunkan dalam basic standar ini, ketiga ini, maka dia bisa dinyatakan dalam mass. 1 watt itu sama dengan 1 kilogram. Ini mass, ini adalah length, ya, dikuadratkan per S pangkat 3. Loh, kenapa bisa menjadi seperti ini? Nah, ini ceritanya panjang. Nanti kita akan belajar sewaktu di bab mekanik, atau kita bisa belajarnya nanti di bab tentang listrik. Kenapa dia satuannya bisa seperti ini? Ya, kita tidak akan mendiskusikan ini, kenapa dia satuannya bisa seperti itu, tapi kita hanya menggambarkan bahwa unit fisika yang lain itu bisa diturunkan dari ketiga unit standar, basic unit standar ini. Ya, oke, kita lanjut. Nah, dalam perjalanannya nanti sewaktu kita diskusi tentang magnitude, ukuran dari fisika itu, dari ukuran yang kecil, atomik, bahkan subatomik, terus kemudian kita bisa bicara juga fisika itu yang ukurannya adalah alam semesta, ya. Sehingga ukurannya itu kalau dalam meter misalnya bisa 10 pangkat 9, ada juga 10 pangkat minus 9, bahkan lebih kecil lagi. Nanti kita lihat di dalam tabel pembandingannya. Begitu juga dalam waktu. Ada waktu cepat, ada waktu pendek. Nah, kita kan nggak mungkin akan menulis 0 banyak sekali, atau di belakang koma nolnya juga banyak sekali untuk menyatakan sesuatu yang kecil. Ya, seperti di sini. Sehingga kita menggunakan namanya scientific notation ya, supaya bisa lebih pendek. Seperti ini dinyatakan dalam 10 pangkat 9. Jadi kalau kita hitung, ini kan nolnya ada 6 ya, 7. Nah, karena komanya di sini, maka atau titiknya di sini, maka kita tambah 7, 8, 9. Ya, kurang lebih 10 pangkat 9. Begitu juga kalau minus 7, berarti kita di belakang titik atau koma, kita hitung aja. Ini 6, karena 4-nya ada di depan titik atau koma, maka jadi 7, kan? 10 pangkat minus 7. Kurang lebih begitu gampangnya, begitu singkatnya, sehingga ini adalah teknik para engineer atau saintis untuk menyatakan sesuatu yang begitu besar atau begitu kecil menjadi sesuatu yang sangat ringkas. Nah, kadang-kadang 10 pangkat 9 itu juga masih susah, atau 10 pangkat minus 7. Mereka kadang-kadang menulisnya juga dalam bentuk E. Ya. E9 itu artinya 10 pangkat 9. E itu singkatan dari exponent of 10. Ya. Kalau E minus 7 berarti 10 pangkat minus 7. Jadi sering harus terbiasa dengan tulisan atau simbol seperti itu. Prefix untuk SI units ya. Sering kita seperti ini ya, 10 pangkat 9 itu kan 1 miliar ya. Sering kita menyebutnya sebagai gigawatt, kita sebut sebagai singkatan besarnya sebagai GW ya. Begitu juga kalau kecil seperti ini, 10 pangkat minus 9 ya, kita sebutnya adalah nano ya. Kalau kita nyingkatnya supaya tidak panjang seperti ini, maka menjadi NS. Nah, kita harus pay attention di sini. Kita perhatikan, kalau 10-nya pangkat plus, ya, misalnya plus 9, maka singkatannya atau abbreviation-nya adalah capital, huruf besar ya. Sedangkan kalau minus 9, seperti ini, ya nano, maka bukan NSD ya, tapi NS-nya kecil. Itu kurang lebih harus diingat ya, jangan sampai Anda menulis nanosecond N dan S-nya besar. Nah, ini adalah
beberapa prefix untuk SI units ya. Oke, untuk sebenarnya untuk menyingkat saja ya. 10⁻⁹ itu kita sebut sebagai giga, dan kita ingat tadi apa yang saya katakan, G-nya besar. Mega, M-nya besar. Nah, ini yang saya mungkin tidak konsisten ya. Kilo, harusnya K-nya gede, tapi ternyata K-nya kecil. Jadi, Anda ingat ya. Begitu juga kalau dia 10⁻⁻, ya, -2. Ini kita ingat 10⁻2 itu 1/100 ya. Jadi kita sebut sebagai senti, misalnya sentimeter. 1/100 meter ya. 10⁻3 milimeter. 10⁻⁻6 mikro. 10⁻⁻9 nano, piko, femto, dan seterusnya. Biasanya dalam fisika sekarang ini secara ini ya, kita menggunakan kalau dari bawah itu adalah dari piko sampai ke tera. Yang di atas ini sangat jarang, cuma kalau Anda mau menghafalkan silakan ya, nggak ada salahnya. Nah, tadi saya sudah cerita ya, sudah saya introduksi ya, sudah saya kasih awalan bahwa kita bisa saja punya standar yang berbeda-beda. Jika standar itu konsisten, pasti ada conversion factor-nya di antara standar satu dengan standar lainnya. Misalnya contohnya antara metrik dengan American British ya. Kalau metrik misalnya sentimeter, di sini kurang lebih yang dekatnya sentimeter apa di American British itu inch. Inch itu adalah 2,56 cm. Nah, ini yang 2,56 ini adalah yang kita sebut sebagai conversion factor ya. Nah, begitu juga pound dengan kilogram atau dengan gram dan seterusnya, itu kita butuh conversion factor. Bahkan yang standarnya sama-sama metrik. Ya. Ada kilogram ke gram, konversinya apa ya? Kita tahu kilogram itu adalah 1000 gram, jadi conversion factor-nya adalah 1000 atau 1/1000 ya. Nah, dan seterusnya. Hingga perlu juga kita kenalkan di sini apa yang kita sebut sebagai MKS system dan CGS system. MKS itu adalah singkatan dari M-nya meter, kilogram, second. Ada juga sistem yang menggunakan basisnya pada gram, sentimeter, gram, second. Ya, sama-sama metriknya. Tapi ada yang orang senang mengatakan, misalnya, beratnya tidak dalam kilogram. Kalau kita mungkin mengatakan, oh itu 5 kilogram. Mungkin orang yang lain suka mengatakan, oh itu bukan 5 kilogram, tapi 5.000 gram. Sama saja. Nah, itulah yang kita sebut, mereka lebih menggunakan menggunakan gramnya daripada kilogram. Ada juga orang yang suka menggunakan sentimeter instead of meter. Ya. Nah, selama kita menggunakan conversion factor, tidak ada masalah. Tapi kadang-kadang agak membingungkan sewaktu kita melakukannya secara manual, menghitung secara manual. Jadi nantinya kita harus punya kesepahaman, ya. Kita harus komit bersama bahwa yang kita gunakan nantinya sistemnya adalah MKS, bukan CGS. Jadi semua unitnya kita pindah menjadi meter, kilogram, second, bukan sentimeter, gram, second, dan bukan dalam bentuk pounds, feet, dan second. Ya, kebetulan second antara British dan American British dan metric itu sama. Contoh yang lain lagi, seperti saya katakan tadi, kilogram dan gram sama-sama metrik ya, tapi perlu conversion factor juga. Jadi 1 menit ya, waktu ya, itu sama dengan 60 second. Itu juga dibalik kan. Di sini dan di sini sama aja. Nah, kalau kita ingin menyatakan 2 menit itu berapa second sih? Ya, tinggal kita masukkan dalam perhitungan ini kan. Ya, supaya kita bisa saling mencoret, kemudian kita bisa mendapatkan bahwa 2 menit itu sama dengan 120 second. Ya, ini namanya
proses penggunaan conversion factor untuk mendapatkan nilai yang kita harapkan. Nah, kita mulai dari ketiga apa namanya, basic dari unit system, ya, unit pengukuran. Itu yang pertama adalah length, ya. Jadi sebenarnya yang memulai adalah bangsa Prancis. Jadi pada tahun 1792 Republik Prancis itu lahir, dan mereka sepakat karena pasti akan pengelolaan tentang bisnis dan lain sebagainya perlu standarisasi. Mereka menggunakan meteran. Ya, awal mulanya meterannya memang tidak praktis, ya. Mereka menggunakan apa yang disebut sebagai apa namanya, statement 1 meter itu, 1 unit meter adalah per 10 juta jarak dari kutub utara ke ekuator. Nah, mungkin benar, mungkin salah kan. Dan ini tidak praktis karena apa? Meskipun anggapan bumi itu tidak berubah sepanjang zaman, sepanjang waktu, tapi bagaimana kita bisa melakukan pengukuran kalau melingkupin ruang jarak yang begitu panjang. Jadi untuk alasan praktisnya, ini yang di atas ini kita tinggalkan, ya. Dan kita mereka menggunakan, orang Prancis itu menggunakan jarak antar 2 garis, jadi dibikin batang begitu, kemudian dikasih apa, gertan, dan dengan anggapan bahwa batang platinum iridium ini tidak berubah karena waktu, karena tidak berubah juga karena adanya korosi dan lain sebagainya, ya. Dan ini dianggap apa, stabil dan tidak mudah berubah. Intinya itu. Hanya kelemahannya apa? Setiap nantinya negara-negara lainnya, negara-negara sahabat yang lainnya, yang ingin membuat standarisasi supaya semuanya sama, terpaksa harus membuat namanya secondary standards. Ya, jadi kita membuat kopi dari batang tersebut yang kita bawa dengan bahan yang sama, kita bawa ke Indonesia. Kalau orang Malaysia kita bawa ke Malaysia dan seterusnya. Sehingga itu menjadi tidak praktis, ya, apalagi kalau untuk mengukur jarak mungkin masih oke, mengukur berat masih oke, tapi begitu untuk mengukur waktu akan ribet. Sehingga diusulkan pada tahun 1960 ya, sejak ditemukannya lasers, kemudian dan laser cukup akurat, monokrom, sehingga kita bisa menyatakan bahwa 1 meter itu adalah panjang dari 1.650.763.73 wavelengths dari apa, sinar orange ke arah red, ya, yang dimunculkan oleh gas atom krypton 86. Lebih itu. Dan itu gas itu dibawa kemanapun akan punya panjang gelombang yang sama selama dia diukur di vacuum, ya, atau di material yang standar, biasanya di vacuum. Dan itulah dan teknologi untuk melakukan pengukurannya juga gampang, kita bisa menggunakan apa yang disebut sebagai interferometer dan sebagainya. Dan juga dilakukan pengukuran kecepatan cahaya yang didapatkan, bahwa kecepatan cahaya dalam vacuum adalah seperti yang tertulis di sini. 299.792.458 meter per second. Ya, jadi kalau dibolak-balik, kita akan mendapatkan, kalau kita sudah mendapatkan definisi apa panjangnya meter, dengan statement ini kita bisa mendapatkan apa detik itu berapa. Jadi detik itu bisa dinyatakan dalam bentuk ini. Selama kita tahu wavelength-nya berapa, kita bisa mendapatkan yang panjang 1 detik itu berapa. Ya, oke. Nah, sekarang kita mencoba, tadi sudah saya ceritakan bahwa kita berurusan dalam fisika itu dari barang yang paling kecil, radius of proton, sini, sampai barang yang sangat besar, yaitu alam semesta ini.
Jadi kita lihat pangkatnya saja di sini dari minus sampai ke plus ya. Jadi kurang lebih magnitude, perbedaan magnitude dari barang yang paling kecil sampai ke alam semesta yang luar biasa besarnya. Nah, sekarang kita mencoba mendiskusikan atau membayangkan bagaimana kalau kita punya suatu bola kosong ya, yang diisi oleh benang sepanjang L, di mana L-nya itu ditanyakan jika benang tersebut mempunyai penampang D, ya penampangnya bujur sangkar. Jangan membayangkan itu penampangnya adalah apa namanya, biar hitungannya gampang, bukan lingkarannya, tapi bujur sangkar. Kalau dia penampangnya adalah 4 kali 4 mm, maka ditanyakan di sini berapa panjang dari benang tersebut yang bisa kita mampatkan masuk ke dalam suatu bola yang mempunyai jari-jari, bola kosong mempunyai jari-jari 2 meter. Nah, hitungannya kan gampang ya. Volume dari benangnya sendiri kan bisa dihitung, cross-sectionalnya kali length-nya. Ya. Dan itu sama dengan volume dari bola tersebut dengan jari-jari 2 meter. Ya, kalau kita hitung, maka L itu sama dengan volume dari bola tersebut dibagi dengan penampang dari apa namanya? Benang. Ya, kita lihat. Nah, di sini ada filosofi yang kita ingin jelaskan lagi, seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau kita menghitung dalam perhitungan fisika, semua satuan harus dibikin sama. Dan kita sudah komit, kita menggunakan MKS. Jadi kalau di situ menggunakan meter, ya kita meter semua. Nah, di sini kita menggunakan meter karena kebetulan radiusnya meter ya. Sedangkan di sini adalah 4 mm, sehingga kita harus merubah 4 mm itu menjadi meter. Jadi artinya kita harus mengalihkan dengan koefisien atau conversion faktor ya, 10 pangkat minus 3. Ya kan? Conversion faktor. Nah, setelah Anda hitung semua, maka kita bisa mendapatkan panjang dari benang tersebut adalah 10 pangkat 3 km atau 1.000.000 meter. 1.000 km kita bayangkan panjangnya apa itu? Mungkin panjang Pulau Jawa ya. Jadi itu bisa Anda mampatkan benang tersebut di dalam bola dengan radius 2 meter. Ingat sekali lagi, ya kita sesuaikan nanti kalau Anda menghitung dalam sesi-sesi selanjutnya sewaktu kita mengerjakan soal, maka satuan harus kita standarisasikan atau kita samakan dulu sehingga kita menghitungnya dengan mudah. Setelah length, kemudian kita berurusan dengan waktu. Nah, di sini kita juga melihat di sini magnitude-nya. Ada magnitude waktu yang sangat pendek yang kita sebut sebagai Planck time, waktu Planck ya. Sampai waktu yang sangat panjang yaitu adalah lifetime dari proton sebelum dia berubah menjadi energi ya. Kemudian mungkin kita ini dalam second semua satuannya ya. Mungkin kita bisa membayangkan kalau 1 jam itu 60 kali 60, 3.600 detik ya. 1 hari kurang lebih 24 jam. 24 kali 3.600 kurang lebih 90-an ribu detik. Nah, kurang lebih ini. Length of day, panjang dari hari dalam second adalah 9 kali 10 pangkat 4 second. Nah, kurang lebih Anda naikkan ke sana, Anda turunkan ke sini. Jadi kita lihat di sini 2/9 itu 1/5, 1/5, 10 pangkat 9, per 10 pangkat 4, 10 pangkat 5 itu berapa? 100.000 ya, 100.000 dibagi. Berarti umur manusia itu dibayangkan atau human life expectancy, kita ekspektasikan kurang lebih adalah 20.000 hari. Berapa tahun Anda hitung aja. Ya kan? Ini 20.000 hari. Nah, nggak tepat benar ya, tapi
Anda bandingkan dengan hari, maka Anda akan dapat berapa umur manusia dalam hari, kurang lebih ekspektasinya. Oke, ini adalah membayangkan magnitude, membandingkan dari yang paling pendek sampai paling panjang ukuran waktu. Nah, sekarang bagaimana teknik kita mendapatkan satuan waktu? Ya ditentukan di sini. Kalau di depan tadi untuk menentukan panjang kita standarnya berbasis pada gas Krypton 86. Di sini untuk waktu kita menggunakan cesium 133. Kenapa menggunakan ini? Kita tidak tahu, ya. Pasti ada alasan yang ada di situ. Jadi kalau osilasi, apa itu osilasi? Getaran ya, getaran dari ini sebanyak ini sebanyak berapa nih? 9.192.631.770 oscillations dari cesium ini itu adalah 1 second. Ada alatnya untuk bisa menentukan itu. Ya. Kemudian lanjutannya adalah mass. Ya. Diingat sekali lagi, massa atau mass itu berbeda dengan berat. Kalau berat itu adalah gaya, dan gaya bukan daya. Daya itu energi ya, sudah ya. Daya, energi per waktu. Kalau gaya itu adalah energi per distance. Ya. Jadi saya ingatkan lagi, mass 1 kg mass, Anda tahu beratnya di bumi, kalau Anda bawa ke bulan sana, maka dia menjadi sangat ringan. Tapi tetap kita sebut mass-nya adalah 1 kg meskipun Anda mengangkatnya ringan. Ya kan, seperti Anda punya beban 10 kg, terus kemudian Anda masuk ke dalam air, maka beban 10 kg itu akan terasa lebih ringan dibandingkan kalau Anda di luar air. Tapi tidak berarti bahwa mass-nya kemudian berkurang. Ya, beratnya berkurang tapi mass-nya tidak. Nah, ini ada di mana? Adalah platinum iridium silinder dengan diameternya adalah 3,9 cm, sangat kecil sebenarnya. Relatif kecil, bukan sangat kecil. Ya. Dan itulah yang kita sebut sebagai 1 kg. Nah, unit yang tidak akan berubah adalah ini. Unit dari atom, ya, itu adalah kita sebut sebagai 1 U, ya, itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat minus 27 kg. Ya. Dan paling tidak kita harus tahu standarnya. Dan kemudian ada density. Apa itu density? Density adalah kita sering menyebutnya massa jenis ya. Jadi mass terhadap volumenya, kepadatan, density itu kepadatan dari material itu di dalam volume yang tertentu. Nah, tentunya itu pasti satuannya ada ya, per meter kubik, per liter, dan seterusnya. Ya. Jadi ini ada contoh. Biasanya kita sebut sebagai biji atau berat jenis atau massa jenis ya. Lebih tepat sebenarnya massa jenis, bukan berat jenis. Ya, kita sebut sebagai massa jenis. Karena kalau berat jenis itu bisa berbeda-beda di bumi dan itu bisa berbeda, bahkan di sesama bumi pun ya tidak usah harus ke bulan sana, sama bumi pun bisa gravitasinya juga bisa berbeda-beda, sehingga berat jenis itu untuk satu benda, satu materi itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau massa jenis harusnya sama, ya. Nah, jadi yang kita sebut sebagai massa jenis 1 itu adalah 1 gram air per kubik sentimeter dari volume ya.
Jadi kita membandingkannya dengan itu. Atau 1 kilogram air per desimeter kubik atau per liter. Ya. Kurang lebih itu. Nah, ini kita melihat komparasi aja untuk membayangkan. Kalau Anda melihat elephant itu gajah ya, gajah itu beratnya adalah 5 kali 10 pangkat 3 gram. Oh, sorry, kilogram. Maaf, kilogram. Jadi gajah itu kurang lebih beratnya adalah 5 ton. Kalau grape, anggur, itu adalah 3 gram. Dan seterusnya. Dan kalau Anda mau menimbang matahari, bisa. Menimbang moon atau bulan juga bisa. Bulan adalah 7 kali 10 pangkat 22 kilogram. Ya, mass ya. Bukan weight atau bukan berat. Matahari, ternyata 10 pangkat 8 dibandingkan bulannya. Jadi bisa dibayangkan berapa kalinya, berapa juta kalinya. Alright, kita lanjut. Nah, ini ada satu contoh yang cukup menarik di sini yang kita sebut sebagai liquefaction. Ya, jadi ini biasanya proses yang terjadi pada suatu earthquake. Ya, Anda tahu earthquake, guncangan yang ada di ini. Karena guncangan itu menyebabkan apa? Ground, tanah kita. Tanah kita kan tidak semuanya rapat ya. Bisa berguguran itu. Nah, tanah itu begitu ada goyangan, apa yang terjadi? Dia bisa rontok dan bisa semakin mampat. Ya. Nah, di beberapa daerah, contohnya di mana? Di Palu yang kemarin ada beberapa tahun yang lalu ya ada gempa bumi terjadi, seolah-olah ada beberapa bangunan tuh diisak ke dalam. Karena apa? Karena tanah yang ada di permukaan itu sangat sangat renggang, ya, tidak terlalu padat, seperti sand, seperti pasir. Sehingga apa? Kalau digoyangkan seperti ini, seperti Anda bayangkan, kalau pasir yang kering Anda masukkan ke dalam box, kemudian Anda goyang begitu boxnya, maka apa yang terjadi? Pasirnya akan semakin padat. Betul kan? Nah, itu yang terjadi. Sehingga banyak gedung begitu gempa, tanahnya rontok ke bawah, semakin padat ke bawah, gedungnya juga, bahkan ada 2 desa yang kemudian hilang karena semuanya masuk ke dalam tanah, ya, terkubur semuanya. Nah, ini yang kita sebut sebagai liquefaction, ya. Nah, sebelum kita menghitung, karena nanti yang akan kita ditanya adalah berat jenis dari yang Anda perhatikan ya, di sini saya nggak akan menyebutkan semua. Tapi yang akan ditanya adalah, bentar saya lihat dulu. Yang akan ditanya adalah berat jenis, massa jenis dari pasir. Ya. Jadi kita anggap aja tanah di atas itu adalah pasir. Maka yang kita hitung pertama adalah kepadatan dari pasir tersebut. Ya. Jadi kita sebut sebagai E di sini, ya. Itu sama dengan V voids. Ruang voids itu adalah volume antar partikel pasir itu. Sedangkan V grain-nya itu adalah kalau dimampatkan itu volumenya berapa. Kalau dimampatkan itu volumenya berapa, sedangkan kalau V void itu adalah ruang yang di antara pasir-pasir itu. Jadi kalau volume total dari pasir tersebut itu tentunya adalah V grains ditambah V voids. Seperti nanti ini ya, V total itu sama dengan ini. Nah, ini disebut sebagai apa ini? Di sini ya, I itu apa namanya? Void ratio ya. I ini adalah void ratio. Sedangkan disebutkan di sini kalau void ratio-nya adalah 0,80. Jadi artinya apa?
0.80 ini adalah 1, di sini 0.80. Artinya hampir separuh dari total pasir tersebut adalah kosong, sehingga dia akan di-squeeze hampir menjadi separuhnya. Ya, kalau dia ditekan karena guncangan itu dirontokkan begitu, maka dia kalau 0,810 ini kan hampir sama dengan 1 ya. Jadi seolah-olah dia akan di-squeeze menjadi separuhnya. Nah, ini yang akan kita lihat di sini. Nah, sekarang kalau kita massa jenis dari pasir itu sendiri, silicon dioxide ya, itu kurang lebih sekian. Maka bagaimana kita menghitung? Kalau kita sebut aja di sini, void ratio-nya adalah 0,8, maka kita mencoba menghitung ini, massa jenis dari sandnya. Ya. Jadi kita harus membedakan massa jenis ini adalah massa jenis silicon dioxide, ya pasir juga, tapi kalau dalam kondisi padat, sedangkan raw sand ini adalah massa jenis dari pasir ketika dia masih ada ruangan di dalamnya sebelum dia di squeeze, ya. Jadi raw sand atau massa jenis dari pasir itu adalah massa dari pasir itu dibagi, jadi kalau massa pasir itu ya keseluruhan itu massanya dibagi V totalnya. Nah, kita tahu tadi dikatakan V total itu sama dengan V grains plus V voids kan? Ya. Dan kita tahu V grains sendiri sama dengan V total per 1 plus E, sama aja dibolak-balik ya, karena kita tahu hubungan V grain ini kan, V void ini sama dengan E V grains ya, jadi kita masukkan ke sana. Kita mendapatkan ini. Nah, sekarang lanjutannya apa? Massa dari sand itu sendiri apa? Kalau kita tahu V grains, ya, volume dari grains pasir itu dikalikan massa jenis dari pasirnya ini, massa jenis pasir yang sudah padat ya, ini sama dengan M mass dari pasir tersebut. Betul kan? Sehingga kita bisa mengatakan V-sand ini, massa jenis dari sand ini adalah sebenarnya ya, itu sama dengan ini dibagi M-sand ini dibagi V totalnya pasti. Nah, V total di sini ya. Sedangkan jadi raw sand ini atau massa jenis pasir ini sama dengan massa pasir dibagi V total. Nah, sekarang kita masukkan di sini. V totalnya di sini ya. Nah, sedangkan M sand-nya sendiri kan ini dikalikan V grains. Sedangkan volume dari grains-nya sendiri adalah V total dibagi 1 plus E. Ingat kan di slide sebelumnya? Sehingga ini bisa dicoret, sehingga kita bisa mendapatkan V-sand adalah sebenarnya massa jenis dari pasirnya pada kondisi padat dibagi dengan 1 plus void factor-nya. Ya. Ya, kita masukkan di sini, kita bisa mendapatkan tentunya raw sand ini akan kurang lebih separuh dari raw silicon dioxide atau butir pasirnya. Oke. Ini hitungan math biasa, tapi mungkin menjadi pemikiran bagi kita bagaimana terjadi dalam gempa bumi, kadang-kadang berbagai bangunan dan lain sebagainya bisa terkubur jika kondisi tanah di sekitar situ memang sangat tidak padat, ya, seperti contohnya yang terjadi di Palu. Oke, kita sudah sampai di akhir, jadi kita coba review dan kita summary-kan apa yang sudah kita pelajari. Jadi
measurement di dalam fisik itu kita membutuhkan adanya standar, ya, standar pengukuran. Dari standar pengukuran itu ada perlu unit, dan kemudian kita akan muncul nanti unit tersebut ternyata hanya berbasis kepada 3. Seluruh unit yang ada itu bisa diturunkan menjadi dari 3 unit tersebut, yaitu unit length, unit time, dan unit mass. Ya. Kemudian kita bicara tentang unit internasional, ya, sistem international system units, ya, metric system, dan saya juga mengenalkan pada Anda tentang apa? Tentang American British System, di mana meskipun ada metric system, ternyata ada perbedaan yang lain, tapi itu tidak menjadi masalah karena kita bisa dihubungkan dengan apa namanya conversion factor. Bahkan yang metrik yang standarnya sama pun juga bisa melakukan changing unit, ya, bisa dalam meter, bisa dalam kilometer, terserah, itu bisa dilakukan. Ya, kita sudah mempelajari tentang length, unit time, unit mass. Dan kita juga sudah belajar tentang mass density, ya, dengan contohnya. Baik. Nah, akhirul kata, terima kasih, ya, kita sudah menyelesaikan sesi ini. Ini adalah cerminan apakah kita sudah menguasai apa yang kita pelajari hari ini. Semoga si Ikra ini bisa mengajari kita bahwa kita harus selalu merefleksi, kita sudah tahu belum tentang apa yang sudah kita pelajari. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, waktu yang diberikan untuk mendengarkan kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.